Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah salat zuhur rahimakumullah. Pada akhir-akhir ini kita mendengar meruak kembali isu tentang LGBT setelah beberapa lembaga di negeri ini tidak berkenan untuk menjadikan bahwa LGBT, perbuatan lesbi dan homo sebagai kriminal yang akan dihukum. Maka isu ini marak direspon oleh berbagai kalangan termasuk para ulama. Jemaah rahimakumullah, peristiwa ini berulang lagi. Lepas dari adanya proyek yang datang dari luar terhadap kampanye LGBT ini, kita akan melihat bagaimana sesungguhnya perbuatan ini awal mula kejadiannya. LGBT itu apa? Lesbian, gay, biseks dan transgender. Saya kira lelaki ganteng, bininya 3. Nah, yang mau daftar silakan tambah. Jadi jemaah rahimakumullah, ini perbuatan yang pertama kali terjadi di zaman Nabi Lut. Allah Subhanahu wa taala menguraikan dengan sangat rinci perkara ini. Nanti antum cek di surat Al-A'raf dari ayat 59 sampai seterusnya ayat 84 ya di surat Al-A'raf. Begitupun di surat Hud surat ke-11 dari ayat 74 sampai ayat 84. Ini menceritakan dengan detail bagaimana perbandingan dakwah para nabi dengan kaumnya dengan segala permasalahannya. Kita lihat perbandingan yang pertama Nabi Nuh ya. Nanti antum cross check di surah Al-A'raf ayat 59 dakwahnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dengan seruan. Ketika itu Nabi Nuh berseru, wahai kaumku, sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairuh. Tiada Tuhan bagi kalian kecuali Allah. Kaumnya tidak mendengar, bahkan menyembah berhala, melaksanakan perbuatan dosa lainnya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala dalam masa kurun waktu dakwah 950 tahun, akhirnya kaum Nabi Nuh dimusnahkan dengan banjir tsunami. Kemudian kita lihat kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Ya, setelah selesai semua pengganti Nabi Nuh, Nabi Hud. Itu dalam surat Al-A'raf ayat 65. Wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad diutus saudara mereka Nabi Hud. Berkatalah dia, wahai kaumku, sembahlah Allah, tiada bagi kalian Tuhan selain Dia. Sama enggak dakwahnya dengan Nabi Nuh? Sama ya, menyerukan tauhid, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad pun durhaka, menyembah berhala, kemudian dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimatikan semuanya. Lalu kita lihat di ayat 73, kaum Samud diutus kepada mereka Nabi Saleh. Ayat 73. Apa seruan Nabi Saleh? Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah semata, tiada bagi kalian Tuhan kecuali Allah. Sama juga dengan dakwah Nabi Hud dan
Nabi Nuh. Nah, kemudian juga kepada kaum Syuaib. Ya, kaum Syuaib ini kaum Madian. Kalau tadi kaum Samud, nabinya Nabi Saleh ya. Kaum Samud, Nabi Saleh, antum lihat yaitu 3, bencananya gempa. Fa asbahu fi darihim jasimin. Dengan gempa mereka mati bergelimpangan, berserakan. Kaum Madian begitu pula. Ya, seruan Nabi Syuaib pada kaum Madian, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Tiada bagi kalian Tuhan kecuali Allah. Sembahlah Allah semata. Sama seruannya. Dan agak menarik sedikit ya, ada perbedaan ketika Allah menyebutkan kaum Nabi Lut. Ini di dalam surat yang sama, mulai dari ayat 80 sampai 84. Apa kata Allah? Waluton, dan Nabi Lut, idh qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya. Kalau tadi seruan Nabi yang lain apa? Ubudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Tiada bagi kalian Tuhan kecuali Allah. Sembahlah Allah. Nah, di sini Nabi Lut ya, itu yang pertama, beliau tidak menyerukan, tidak disebutkan di sini menyuruh menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Nabi Lut membiarkan kaumnya syirik. Kesyirikan terjadi, banyak juga yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di sini Allah cantumkan seruan dakwah Nabi Lut bukan a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh, tetapi apa? Jemaah sekalian, antum lihat itu di ayat 80 ya. Wa lutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishah. Ketika Nabi Lut berdakwah kepada kaumnya, menyerukan kaumnya dan bertanya, ya kaumku, atatuna al-fahishah, kenapa kalian melaksanakan perbuatan fahisyah? Fahisyah artinya perbuatan fahsya, menjijikkan, jijik, hina dina. Perbuatan yang jelek itu selain fahisyah disebut dengan mungkar. Perbuatan mungkar. Apa bedanya fahisyah dengan mungkar? Kalau mungkar juga perbuatan tercela, perbuatan batil. Tetapi pada kondisi tertentu ada kebatilan, kemungkaran yang bisa dilakukan oleh orang tanpa dosa, walaupun perbuatan dosa. Contoh, mas kalian, makan daging babi hukumnya apa? Haram. Ada tidak bagi kita peluang untuk makan daging babi? Nggak ada. Kita di sini. Tapi kalau antum di hutan sendirian, kelaparan, ya, adanya cuma babi, mau cari ubi nggak ada. Artinya akar-akar yang beracun. Daun-daunan khawatir juga beracun. Hewan-hewan tidak ada kecuali babi yang tepat sasaran tombak. Nah, ditombak, kemudian dipanggang, kemudian dicocol kecap manis dikit, dimakan. Itu kondisinya darurat namanya. Kalau dia tidak makan babi itu, nyawanya akan melayang. Maka kondisi darurat itu membolehkan seorang untuk makan yang haram, yaitu makan babi tadi. Hukum makan babi tetap haram. Apa hukum makan babi bagi orang yang darurat di tengah hutan? Haram hukumnya. Jangan Anda katakan boleh, halal, nggak ada yang halal. Babi tetap haram, tetapi orangnya pada saat itu kondisinya membolehkan dia makan babi, makan yang haram. Contoh lain, membunuh, hukumnya apa Pak? Hukumnya haram. Jangan kalian bunuh orang, ya, jangan bunuh orang. Tetapi ketika jihad fi sabilillah, membunuh musuh tidak hanya haram, malah wajib, harus membunuh. Kalau tidak, jangan perang. Juga melaksanakan hukum rajam bagi penzina. Maka perbuatan mungkar, ini bisa dilaksanakan ketika kondisi tertentu. Tapi yang namanya fahisyah itu perbuatan yang tidak ada alasan untuk melakukannya. Termasuk dalam perkara ini adalah ata'tunar rijal, mendatangi dengan syahwat kepada laki-laki sesama laki-laki, homo, maka ini fahisyah, zina, fahisyah. Karena itu tidak ada alasan kenapa kamu homo
darurat. Apa kriteria daruratnya? Darurat itu kalau tidak dilakukan mati. Itu darurat. Emang kalau orang tidak homo mati? Jadi sebenarnya tidak ada alasan, tidak ada celah untuk melaksanakan perbuatan homo, lesbi, biseks dan lain-lain. Ya. Nah, ini antum lihat ayat ini ya menyebutkan apa? Masa baqakum biha min ahadin. Tak ada satupun makhluk sebelum kalian mengerjakan perbuatan ini minal alamin, dari semua alam. Alam manusia, alam binatang, alam jin, alam setan. Tidak ada yang pernah atau belum ada yang melakukan perbuatan homo dan lesbi. Karena manusia fitrahnya laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Maka laki-laki yang suka laki-laki, perempuan yang hobinya perempuan, maka dia menyalahi fitrah. Oleh karena itu, kenapa Nabi Lut tidak disebut dakwahnya tauhid? Padahal beliau juga berdakwah tauhid, tetapi disebutkan di sini perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh manusia sebelumnya. Bukan berarti Nabi Lut tidak mendakwakan tauhid. Kenapa kok yang ditonjolkan homonya? Untuk menunjukkan saking buruknya, saking jeleknya kebiasaan kaum Nabi Lut, yaitu homo dan lesbi itu. Sehingga ketika disejajarkan dengan syirik tidak jauh-jauh. Sama-sama apa? Sama-sama menyalahi fitrah. Fitrahnya manusia menyembah Allah, dia nyembah yang lain, syirik. Fitrahnya manusia menyukai laki-laki, menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki. Ada laki-laki yang suka laki-laki, perempuan ke perempuan, menyalahi fitrah kemanusiaan. Sama-sama menyalahi fitrah. Cuman karena ini belum pernah. Kalau syirik sudah ada kaum Nabi Nuh, kaum Nabi Lut, ya, kaum Nabi Lut, kaum Ad, kaum Samud, itu syirik. Tapi perbuatan ini, ya sudahlah, mereka syirik juga, mereka homo dan lesbi juga. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tak ada satupun yang pernah melakukan perbuatan ini dari seluruh alam. Jadi sebelum kaum Nabi Lut gak ada yang homo, gak ada yang lesbi. Mereka inilah yang mulai. Bahkan jangankan manusia, hewan pun tidak ada yang lesbi, tidak ada yang homo. Cuma sekalian, antum punya ayam jantan gak? Kalau punya di rumah, lihatlah ayam jantan bagaimana ketika ada ayam betina sebelah kiri, ayam jantan agak jauhan, dia mendekati yang betina atau yang jantan? Yang betina. Kalau dia mendekati yang jantan, apa yang terjadi? Bertengkar, Pak. Dengan betina kawin. Bahkan ya, seanjing-anjingnya anjing. Tidak ada yang ngejar anjing cewek. Anjing cowok maksudnya ya. Wah, ganteng sekali, dia kejar. Enggak. Ya, cowok dengan cowok. Bahkan jin, setan, ya. Kalau tadi hewan, ini jin. Sesetan-setannya setan. Enggak ada setan laki-laki dengan setan laki-laki. Tapi ini terjadi, ada manusia. Ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Tak ada yang pernah memulainya sebelum kalian satupun makhluk dari semua alam. Ini kalau kita diskusi dengan orang yang sangat disayangkan, kalau kita lihat di media TV, bahkan para ustadz pun ketika menjadi seorang pembicara, narasumber, yang dipakai logika sekarang, logikanya logika HAM, bukan ayat Al-Quran. Sementara kalau ustadz itu di media TV diminta tanggapannya, tentunya yang diinginkan oleh umat dan media itu dia mengeluarkan ayat-ayat dan hadis-hadis kan. Nah sayangnya kadang-kadang analisanya memang menolak LGBT, tapi pakai dalil akal juga yang dipakai juga oleh orang-orang umum. Lah apa bedanya ustadz dengan pengamat yang lain? Nah kehadirannya untuk menampilkan ayat ini jemaah sekalian. Kenapa dilarang dan apa sebabnya itu? Ada nggak hewan yang jantan dengan jantan? Nggak ada ya? Ada yang bilang kambing. Waktu Idul Adha ada kambing jantan naik-naik dengan tubuh kambing jantan yang lain, keluar kebaluannya. Oh mungkin iya.
tapi nggak sampai penetrasi cuma sekalian. Ya bercanda-bercanda saja dia. Kalaupun ada yang serius kambing, barangkali kambing itu ngikutin kaum homo. Jadi kalau orang ikutin binatang, nah binatang ini ikut manusia. Ya, sebelumnya nggak ada. Jadi kalau ada hewan sekarang yang homo, berarti hewan itu mengikuti manusia. Jadi mereka kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Ya, kenapa? Karena orang homo dan lesbi dia memasukkan pedang ke dalam tempat najis, bukan tempat yang suci. Kalau bagian depan perempuan itu suci, di mana anak lahir suci. Tapi kalau bagian keluarnya kotoran itu najis. Dari situlah sumber penyakit, sumber kutukan azab Allah. Ada HIV, AIDS, penyakit kelamin dan lain-lain, mas kalian. Nah ini tidak pantas bagi manusia yang akalnya sehat, fitrah kemanusiaannya ada, lalu laki-laki mencintai laki-laki. Innakum, kata Allah, innakum lata'tunar rijal, sungguh kalian mendatangi laki-laki syahwatan, dengan penuh syahwat, min dunin nisa, bukannya perempuan, bal antum qaumum musrifun, bahkan kalian adalah kaum yang melampaui batas. Batas-batasnya laki-laki suka perempuan, ada yang selain itu maka dia melampaui batas. Kalau ingin melampaui jangan beda orangnya. Nggak apa-apa nambah, tapi perempuan lagi, nambah lagi, perempuan lagi, nggak apa, 3, 4, nggak apa-apa. Ya, kalau kurang 1 tambah, kurang lagi tambah, nah, boleh, asalkan 1 jenisnya perempuan semua. Nggak boleh silang-siling. Sekarang sudah perempuan, laki-laki, perempuan lagi, nggak boleh. Ya, kenapa terjadi laki-laki suka laki-laki? Ini bukan faktor genetik, jemaah sekalian. Ini juga bukan faktor takdir Tuhan. Ini fitnah kepada Tuhan ini ya. Kalau dia mengatakan saya jadi banci, bencong, gay ini karena faktor keturunan. Kalau dia bilang faktor gen keturunan, coba lihat bapak ibunya, benar nggak bencong banci? Kok dia lahir? Berarti ibu bapaknya bukan gay, bukan lesbi, ya nggak? Kenapa dia lahir? Kalau bapak ibunya itu menurunkan gen homo, dia nggak akan lahir. Mana bisa pedang-pedangan hamil? Nggak bisa. Nah ini memfitnah orang tuanya. Kalau benar dia bilang begitu karena gen, lihat ibu bapaknya. Ternyata dia lahir, dia telah memfitnah ibu bapaknya, durhaka. Oh ini faktor takdir Tuhan. Kalau takdir Tuhan menuduh Allah Subhanahu Wa Taala, semata-mata jemaah sekalian namanya ghorizatun nau, suka hubungan seksual, itu namanya ghoriza, insting suka seksual itu faktor individu manusia karena pengaruh lingkungan, bukan bawaan dalam. Kalau bawaan dalam itu namanya hajatul udwiyah, kebutuhan pokok. Apa? Lapar, ingin makan, dan ini harus dipenuhi. Kalau antum tidak makan 6 bulan mati, maka dia harus dipenuhi. Tapi kalau ghorizah, insting biologis, tidak harus dipenuhi. Dia kalau tidak dirangsang tidak muncul. Makanya kenapa ada orang yang memperkosa? Oh, setelah dia nonton porno, gara-gara nonton porno terangsang memperkosa orang. Sama juga begitu, menjadi bencong, banci, lesbi, gay, itu bukan karena faktor dalam, karena pengaruh lingkungan. Ya kan? Coba kalau dia berbicara dengan laki-laki, gaya laki-laki, main bola, maka dia benar-benar laki-laki. Tapi kalau dia berbicara sedikit alay, melambai dikit tangannya, main dari kecil boneka bersama perempuan, itu bukan dari dalam, itu faktor luar. Jadi dia bukan sunatullah, bukan takdir Allah, sehingga homo gay itu bisa disembuhkan, bukan tidak bisa. Karena lingkungan, antum yang gagah sekarang nih, bisep semuanya, ototnya. Kalau setiap hari bicaranya melambai dengan jadi betul. Jadi faktor lingkungan, bukan bawaan dalam.
Ini berarti ini bisa disembuhkan. Ya, memang ada dalam Islam itu ada namanya khunsa. Khunsa itu manusia terlahir dengan dua jenis kelamin sekaligus, laki-laki dan perempuan. Nah, ketika seorang yang ini pun mungkin dalam 1 juta orang, dalam 100 juta orang belum tentu satu ya. Mungkin dalam 1 miliar ada satu yang dua jenis kelamin. Maka ketika ada orang terlahir dua jenis kelamin, laki-laki semua atau perempuan semua, ini pun bisa ditentukan, ada solusinya dalam Islam. Misalnya dua-duanya muncul. Nah, laki-laki semua, pedang semua misalnya. Mana yang misalnya laki dan perempuan, maaf ya, kalau laki dan perempuan, maka dilihat mana yang berfungsi, maka ditentukan jenis kelaminnya dari alat kelamin yang berfungsi. Kalau dia yang berfungsi yang laki-laki, ketika keluar kencingnya dari sana, maka dia laki-laki walaupun ada jenis kelamin yang lain. Kalau keluar air kencingnya dari yang jenis kelamin perempuan, maka dia perempuan, maka dia menikah dengan laki-laki. Dia operasi itu yang laki-lakinya, dan seterusnya begitu. Jadi kalau ada yang benar Allah ciptakan dua jenis kelamin sekaligus manusia, tetap ada solusinya dalam Islam. Dilihat juga tumbuh jenggot apa tidak. Dilihat juga payudaranya ketika dewasa. Ini sangat mudah menjadikan seorang yang lahir dua jenis kelamin, ada jenis kelamin laki-laki dan perempuan, lalu dihukumi dia laki-laki atau perempuan, itu sangat mudah. Jadi yang jelas-jelas lahir khunsa saja tetap bisa ditentukan jenis kelaminnya laki atau perempuan. Apalagi yang terlahirnya jelas laki-laki, yang terlahirnya jelas perempuan. Alasan saja yang bilang bahwa ini memang faktor gen dari Tuhan, nggak ada itu. Ini hasil survei Pak, ini hasil survei. Iya, yang disurveikan bencong semua, gay semua. Nggak mungkin mereka berkata jujur. Mereka berkata apa yang dialami supaya ada pembenaran, bukan kebenaran. Jadi sesungguhnya orangnya pun tidak bisa kita terima. Gaynya itu, perbuatannya tidak bisa kita terima, orangnya juga nggak bisa. Ini ada yang mengatakan nggak apa-apa kita terima orangnya asalkan dia tidak ngajak-ngajak. Pasti ngajak-ngajak juga. Dalam bahasa Arab orang itu fa'il, pelaku. Kalau perbuatannya verb, fi'il. Al-fa'ilu aqwa minal fi'li. Fa'il lebih kuat daripada fi'il. Pelakunya lebih dahsyat daripada perbuatannya. Nah, tolak orangnya, tolak perbuatannya. Tolak orangnya dengan cara apa? Hei, gay, homo, lesbi, taubatlah. Anda itu terpengaruh lingkungan, bukan faktor dalam, bukan karena Tuhan, tapi karena pengaruh lingkungan Anda. Bertobatlah, belum terbit matahari dari barat, masih ada waktu bertobat. Belum sakaratul maut, masih ada waktu untuk tobat. Bertobatlah, pasti Allah terima tobat Anda dan berpeluang masuk surga bersama Nabi. Itu dakwahnya kepada mereka, bukan kita toleransi ya keberadaan mereka kita akui. Lah, kasihan ibu bapaknya yang waktu lahir dipoto laki-laki, jelas-jelas di akte lahirnya laki-laki. Sekarang mau diakui sebagai perempuan, marahlah ibunya yang melahirkan dia. Ini jemaah sekalian. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Apa respon kaumnya terhadap seruan dakwah Nabi Lut? Wa ma kana jawab qaumihi. Tak ada jawaban kaumnya. Artinya apa? Seruan dakwah Nabi Lut enggak digubris, bagaimanapun Nabi Lut mendakwah mereka tidak digubris, dicuekin, ya. Illa kecuali angkalu bahwa mereka berseru akhrijuhum, keluarkanlah, usirlah keluarga Nabi Lut semua, usir semua, usir. Kenapa? Usir dia min qaryatikum, dari negeri kalian, innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka orang-orang yang sok suci. Jadi bagi mereka orang-orang yang tidak ikutan homo, lalu menyuruh orang berhenti homo, sok suci. Sama nggak sekarang? Kalau kita ngomong, berhentilah homo, ini dilaknat, sok suci lu. Ini sama dengan kaum Nabi Lut. Jawabannya sama. Innahum unasun yatatahharun. Mereka adalah orang-orang yang sok suci. Nabi Lut, ya, orang-orang yang sok suci. Padahal memang Nabi Lut dan keluarganya suci.
Fa'anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Maka kami selamatkanlah Nabi Lut dan keluarganya kecuali imra'atah, istri Nabi Lut. Innahu kanat minal ghabirin, sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang disisakan untuk disiksa, tidak diajak ya disiksa. Loh, kenapa istri Nabi Lut ikut-ikutan disiksa pula? Apakah istri Nabi Lut lesbi? Tidak. Apakah wanita kotor suka jual diri? Tidak. Istri Nabi suci. Loh, kenapa istrinya kena azab juga? Nah, ini kisahnya, antum silakan buka surat 11 surat Hud mulai dari ayat 74 sampai 82. Silakan dibuka tuh ya. Bagaimana kisahnya kok istri Nabi Lut kena azab juga? Ayat 74 surat 11 surat Hud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma dhaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'atuhul busyra yujadiluna fi qaumi Lut. Maka tak kala rasa takut telah hilang dari Nabi Ibrahim, maka ya waja'athul busyra, maka datanglah kepada dia kabar gembira. Yujadiluna, Nabi Ibrahim mendebat kami tentang kaum Nabi Lut. Begini jemaah sekalian, Nabi Ibrahim dan Nabi Lut ini sepupuan, ada kerabatan, sama-sama berdakwah di negeri Irak, di negeri sampai ke Mekah, di Mekah ya. Nabi Ibrahim tetap berdakwah di Mekah, Nabi Lut ke negeri Syam. Ini negeri Sodom itu. Nah, ketika sedang di Makkah, Nabi Ibrahim didatangi para malaikat membawa kabar gembira dan kabar buruk. Kabar gembira untuk Nabi Ibrahim, kabar buruk untuk kaum Nabi Lut. Apa kabar gembira Nabi Ibrahim? Datanglah malaikat ini menjelma jadi manusia, dihidangkanlah makanan, dipangganglah daging sapi muda, disiapkan. Akhirnya tamu-tamunya ini nggak makan. Ketakutan Nabi Lut, siapa anda? Siapa anda? Nah, baru diberitahu, ya Ibrahim, kami malaikat yang diutus Allah untuk busyra, waja'athul busyra, memberi kabar gembira bahwa dari istrimu akan lahir anakmu Ishak dan cucumu Yakub. Mereka para nabi semua nanti ke bawah. Senanglah Nabi Ibrahim. Itu busyra. Ketika tahu, lama dhahaba, maka hilanglah rasa takut, ar-raw'a, ya ketakutan dari diri Nabi Ibrahim. Ya. Nah, kemudian diinformasikan selain kabar gembira, kami ini juga diutus Allah untuk menurunkan azab kabar buruk pada kaum Nabi Lut yang sudah keterlaluan perbuatannya. Maka Nabi Ibrahim mendengar berita ini, dia bertanya, yujadilu, berdebat. Apa tidak ada kesempatan kedua untuk mereka? Kok langsung diberikan azab? Jadi Nabi Ibrahim itu senada protes lah. Apa dosa mereka kok akan diterima siksa yang dahsyat, akan dimusnahkan semuanya? Apa dosa mereka? Ya, tolonglah ditangguhkan, selamatkanlah kaum Nabi Lut, atau berilah masa tangguh supaya mereka bertaubat. Jadi Nabi Ibrahim pun berdoa, ya Allah, tangguhkan azab kaum Nabi Lut. Kenapa? Inna Ibrahim la halimun awwahun munibun. Sesungguhnya Ibrahim seorang yang sangat lembut hatinya, awahun, sangat pengiba, ya. Kemudian munibun, selalu bertaubat kepada Allah, berdoa terus, ya Allah ampunkan dosaku, ampunkan dosa kaum Nabi Lut, ya Allah ampunkan dosaku dan dosa kaum Nabi Lut. Terus dia doa begitu. Setelah itu di ayat 76, apa kata Allah? Ya Ibrahim, hai Ibrahim, a'rid an hadza, berhentilah dari sini, berhentilah mendoakan untuk keselamatan kaum Nabi Lut. Innahu qad jaa amru rabbik, sungguh akan datang siksa kepada mereka dari Tuhanmu.
innahum atihim adzabun ghairu mardud. Sesungguhnya akan menimpa mereka azab yang tidak bisa ditolak, azab yang tidak bisa dicegah, bahkan tidak bisa ditolak oleh nabi sekalipun, oleh doa seorang nabi, Nabi Ibrahim abul anbiya, bapaknya para nabi, berdoa supaya azab itu dibatalkan, tidak bisa. Kenapa? Kata Allah, adzabun ghairu mardud, azab yang akan menimpa kaum Nabi Lut tidak bisa ditolak oleh doa siapapun. Saking murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika azab sudah dipastikan, tak akan bisa dibatalkan lagi. Selesailah perkara malaikat dengan Nabi Ibrahim. Lalu pergilah para malaikat ke Nabi Lut dari Mekah ke Syam. Berapa hari? Nah, gampang lah, malaikat langsung sampai, nggak perlu waktu ya. Malaikat dari cahaya, tidak terkendala oleh durasi waktu. Walamma ja'at rusuluna Luton, ketika para utusan Allah yaitu para malaikat mendatangi Nabi Lut. Nah, kalau malaikat datang dalam keadaan apa? Asli atau jelmaan? Jelmaan. Kalau asli, malaikat itu besarnya saja menutupi timur dan barat kalau di atas udara. Nggak muat itu rumah, ya, menjelma. Nah, kalau malaikat menjelma, malaikat nih jelek atau ganteng? Ganteng nggak? Nggak. Tapi guanteng. Nah, ketika malaikat yang ganteng-ganteng itu datang, si abihim wa dhaqa bihim dar'an, menjadi gelisahlah Nabi Lut, gelisah dan sempitlah dadanya, dan dia berujar, hadza yaumun asib, inilah hari yang paling sulit. Kenapa sulit? Karena Nabi Lut tahu, Pak, kaumnya pemangsa laki-laki. Nah, itu dia khawatir sekali. Aduh, ini akan ketahuan. Diupayakanlah tamu-tamu Nabi Lut yang guanteng, cakep ini disambut Nabi Lut dengan kegelisahan, dengan sempit hati, ketakutan. Kenapa kalian datang ke sini? Kalian dari mana? Nabi Lut belum tahu itu malaikat. Ganteng-ganteng lagi, coba kalau rusak badannya kan, wajahnya kan nggak masalah. Ini ganteng-ganteng, mancung, bening. Udah, ayo masuk cepat. Jangan sampai ada yang lihat. Masuklah. Masuk kemana? Masuk ke dapur, bukan ke ruang tamu. Kenapa? Gawat ketahuan. Kalau di ruang tamu, masuk ke dapur bagian belakang langsung. Hah? Ini si istrinya di kamar dengar. Nah, ini istri ini ya. Padahal dia bukan lesbi, dia wanita suci, istri Nabi, melahirkan anak wanita, cantik-cantik anaknya. Dengar kerasak-kerasuk di dapur kayak ada orang. Ngintip. Nih, hati-hati ibu-ibu ya. Ngintip suaminya, lihat ada tamu ganteng-ganteng. Dasar wanita tidak tahan dengan ghibah. Keluar rumah ke tetangga. Nah, ini gara-gara tetangga ini bisik-bisik, jeng. Kenapa? Mbak Yu, ini ada informasi. Apa? Tapi rahasia. Jangan sampaikan ke siapapun. Iya, janji, swear. Itu suamiku kedatangan tamu. Ganteng, cakep. Tapi jangan ngomong ya, tenang aja, nggak ngomong. Ya, cuma gitu doang, Pak. Cuma gitu doang. Tahu-tahu si istri tetangga ngomong ke suaminya. Ngomong semua, akhirnya semuanya tahu. RT, RW, camat, lurah, ketua Karang Taruna, tahu semua. Oh, ada laki-laki ganteng. Nah, itulah kesalahan istri Nabi Lut. Nggak ada yang lain, cuma itu aja. Langsung malam itu juga informasi menyebar luas. Padahal Facebook belum ada, WA nggak ada juga, apalagi WA grup nggak ada. Ya, tapi begitu cepatnya informasi menyebar, sekampung itu tahu semua bahwa Nabi Lut kedatangan tamu laki-laki ganteng. Lalu apa yang terjadi? Wajahu qaumuhu, maka seluruh kaumnya mendatangi Nabi Lut. Yuhra'una ilaihi, mereka sangat antusias. Yuhra'un, penuh nafsu, penuh syahwat,
gegas untuk menemui, yuhra'una ilaihi, menemui dia. Wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'at, dan memang sejak dulu mereka selalu berbuat sayyi'at. Nah, tadi disebut fahisyah, ya, perbuatan fahisyah disebut juga sayyi'at, perbuatan keji. Nah, datang dia kepada Nabi Lut. "Hei Lut, buka pintu, keluarkan." Buka pintu, digedor-gedor, buka pintu. "Kenapa kalian demo, aksi?" Ya, ini bukan aksi 212 ini, ya, aksi rame-rame. Buka pintu. "Kenapa? Apa salah saya? Kalian menimo saya?" "Alah, jangan pura-pura tak tahu. Kami sudah tahu." "Tahu apa?" "Di dalam rumahmu ada ganteng-ganteng. Keluarin, ya. Kami ingin berkencan dengannya." "Qala ya qaumi haula'i banati." "Hei kaumku, ini anak-anak perempuanku." Nah, jadi ketika mereka mendesak Nabi Lut agar mengeluarkan tamu laki-lakinya, Nabi Lut tidak mau memberikan kesempatan mereka, menghadang, tak terhadang, terdorong, akhirnya masuk ke rumah Nabi Lut. "Udah, sabar, begini saja. Mana tokoh masyarakat? Mana yang masih bujangan? Mana yang masih mau nambah lagi? Sudah, perwakilan kalian, ini anak gadisku, empat-empatnya cantik-cantik semua. Nih, anak-anak Nabi Lut semuanya 4 dari 2 istri, cantik-cantik semua, bening, ya, hidung mancung, kulit putih, tinggi semampai, ya. Nabi Lut menawarkan untuk dinikahi oleh tokoh-tokoh masyarakatnya. Nabi Lut yang jadi walinya. Ya, antum yang bujangan coba sini, kalau ada ditawarin perempuan cantik jelita, hidung mancung, putih pula, hafizah, solehah, ditawarkan kepada antum semua, baik yang bujangan maupun yang sudah punya, saya tanya, mau tidak? Mau? Berarti masih normal, bukan kaum Nabi Lut. Kalau ada yang bilang nggak mau, ini udah error. Ya, mau nggak Pak? Mancung, cantik, hafizah, solehah, kaya lagi, mau? Aduh, masih normal. Untung mau. Yang mau, aduh ini sudah bahaya. Ternyata apa kata kaumnya? Apa kata Nabi Lut? "Ini anak-anak perempuanku cantik, tidak pernah disentuh laki-laki manapun." Perempuan juga nggak pernah. "Hunna atharu lakum." Mereka adalah wanita-wanita athhar, yang paling suci. Tuh, nggak pernah tersentuh laki-laki, nggak pernah kenal namanya pacaran dengan laki-laki, apalagi dengan perempuan, nggak pernah. Lakum, untuk kalian, Siapa yang mau? Asalkan jangan ganggu tamuku. Fattaqullaha, bertakwalah, takutlah kepada Allah. Wala tuhzuni, jangan sakiti aku, fi dhaifi, dengan menyakiti tamu-tamuku. Alaysa minkum rajulun rasyid, apakah ada di antara kalian laki-laki yang masih normal? Masih ada nggak yang normal di sini? Ini cantik-cantik ini, anakku sudah balighah semua. Mana yang normal, mana? Jangan, ini kalau ditawarkan kepada antum langsung angkat tangan semua. Saya normal. Nah, mereka tidak. Ini jawabannya, ya. Kalau mereka menjawab, laqad alimta ma lana. Hei, jangan pura-pura nggak tahu ya Lut. Kau telah tahu apa yang kami inginkan. Ya, ma lana fi banatika. Kami tidak ada sedikit pun hasrat pada anak-anak perempuanmu itu. Nggak ada. Mau cantik, mau bening, mau bidadari, mau selebriti, min haqqin, nggak ada sedikit pun hak, nggak ada sedikit pun selera, nggak ada. Cantik nggak selera, kan error benar itu. Wa innaka la ta'lamu ma nurid, dan sungguh engkau tahu apa yang kami inginkan. Habis segala upaya, barulah apa kata Nabi Lut? Qala, Lut berkata, lau annani bikum quwwah, seandainya saya punya kekuatan, saya Hercules, saya Rambo, saya hebat, saya banding kalian semua. Atau awi ila ruknin syadid, aku akan mendatangi orang yang mempunyai kekuatan yang mau bantu saya untuk menghalangi perbuatan homo ini. Jadi sudah, kalau saya punya kekuatan, ya saya habisi kalian.
atau ada orang kuat yang bantu saya akan juga habisi kalian. Perbuatan kurang ajar. Sudah. Nah, jadi dari ayat itu ketahuanlah kenapa istri Nabi Lut ikut menjadi orang yang diazab. Sekarang kita lihat azabnya. Balik lagi kita ke surah Al-A'raf ayat 84. Itu dulu. Apa azab kaum Nabi Lut? Yang pertama, wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana akibatul mujrimin. Maka kami turunkan hujan yang sangat dahsyat, matara, sederas-derasnya, sampai banjir alaihim menimpa mereka. Fanzur, saksikanlah, kaifa kana akibatul mujrimin, bagaimana kesudahan orang-orang yang selalu berbuat dosa. Ya, itu dulu. Hujan, banjir, hanyut semua yang ada, rumah-rumah berantakan, orang-orangnya hanyut. Kemudian banyak yang cedera, patah kaki, patah tulang, luka sana, luka sini, tapi belum mati. Tuh, belum mati. Dikira selesai banjir, selesailah azab. Balik lagi ke ayat 82 dan 83 surat Hud-nya. Tadi surat Al-A'raf. Di surah Al-A'raf apa? Hujan, banjir, seperti azab kaum Nabi Nuh. Tapi tidak mematikan mereka. Ayat 82-83 di surat Hud, falamma jaa amruna ja'alna 'aliha safilaha. Datang lagi azab kami jadikan bumi bagian atas ke bawah, bagian bawah ke atas. Kota mereka, ya jadi kalau dibalikan digempain dulu, Pak. Digempa, dikasih gempa sehingga longgar buminya itu. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjilim mandud. Dan kami hujani dari atas mereka batu-batu yang dari batu yang terbakar, mandud, bertubi-tubi, batu meteor. Meteor itu besarnya dari sebesar kulkas Alphard sampai sebesar stadion Gelora Bung Karno. Nah itu berapi, ya. Jadi gempa, karena gempa tadi kan sudah banjir, patah tulang, patah kaki, luka-luka, dianggap selesai, ternyata belum selesai. Gempa dahsyat. Hujan meteor berapi menimpa kepala, menimpa segala. Karena gempa terus, ya, kotanya itu goyang. Sementara inti bumi kan panasnya 6.000. Kalau panas yang sangat itu kan mendorong. Karena goyang gempa, longgar lempengannya. Karena longgar, lepas, plung, terdoronglah ke atas langit. Sementara hujan meteor terus menimpa negeri itu. Coba kecepatannya, yang satu naik, yang satu turun, gimana? 2 kali lipat kan hantaman itu. Dum dum dum. Di atas langit ditimpakan bagian pinggirnya, dum dum, terbalik. Nah, kotanya di atas, di sini bawah, orang di bawah, ini bagian lempengan buminya di bawah, di atas. Baru ditembak meteor terus, ditarik gravitasi, dum, masuk ke dalam tanah. Tenggelamlah mereka puluhan kilometer ke dalam tanah. Negerinya dan orangnya dibalikkan. Kenapa? Otaknya terbalik. Nah, ini jemaah sekalian, kewajiban kita untuk mencegah adanya LGBT. Kekuatannya luar biasa. Ratusan miliar dolar. Kita tahu berapa itu. Profesor Mahfud MD pernah bicara di ILC, berapa miliar dolar itu dananya. Kenapa? Karena memang untuk menguasai sebuah negeri nggak usah dibom, rusak generasinya, habis kan? Coba kalau orang homo lesbi nggak punya anak, habis nggak itu? Nggak usah perang, nggak punya anak, habis.
Eropa kan sekarang krisis tuh, Jerman, Rusia. Kenapa? Orang tidak mau menikah. Untuk seksual dia gunakan alat-alat, boneka, atau dia berhubungan tanpa ikatan. Begitulah, nanti tidak punya anak, sementara pengungsi Timur Tengah banyak, Eropa jadi muslim semua nanti. Habis, nggak ada yang beranak, nggak ada yang kawin. Nah, inilah jemaah sekalian, Islam melarang keras. Sesungguhnya dalam Islam, ketika kita menyalurkan hasrat biologis kepada istri, itu halal. Nikmat enggak? Nikmat itu bukan fisik. Orang-orang barat, homo lesbi, yang homo yang lesbi, itu dia mencari kenikmatan fisik dengan hubungan seksual. Kalau mencari nikmat fisik, maka sebentar doang, pengantin baru, nikmat, masih perawan. Berapa lama nikmatnya? 2 bulan. Sudah itu 3 bulan biasa saja. Mencari sensasi baru. Nah, kawin lagi, begitu lagi. Ingin nikmat fisik lagi, coba-coba laki sama laki. Enak secara fisik, bukan secara psikis. Kemudian anak kecil laki-laki jadi korban. Jadilah dia pedofil, pemangsa. Kenapa? Mencari kenikmatan fisik. Anda dapat nikmat fisik walaupun tidak mencarinya. Begini rahasianya. Dalam Islam, berhubungan suami istri itu bukan mencari kenikmatan fisik. Yang dicari itu kenikmatan terdalam, ruhiyah. Ketika antum mencumbu istri, menciumnya dan berhubungan badan dengan istri yang halal, dengan segenap jiwa, segenap rasa, segenap raga, menumpahkan seluruh kasih sayang dari relung-relung hati yang terdalam, ingin membahagiakan si istri dengan penuh kecintaan dan sayang luar biasa, maka ruhiyahnya menikmati kenikmatan fantasi tertinggi, fly to the sky. Lalu dampaknya apa? Mendapatkan kenikmatan fisik. Setiap kali bercumbu dengan istri begitu, semakin tua istri, semakin pengantin baru, semakin nikmat. Sehingga dia tidak perlu cari-cari sensasi lain. Kenapa? Ketika dia menyentuh istrinya itu dengan rahmah, dengan kasih sayang, bukan ego ingin mendapatkan kesenangan pribadi. Nah, mereka yang mencari kesenangan fisik itu, itulah binatang. Binatang kawin cari kenikmatan fisik, nggak dapat cari yang lain. Kalau kita berhubungan dengan istri sesama manusia, maka kita menumpahkan sayang kita, tanggung jawab, seluruh rasa. Nah, saat itu kenikmatan fisik akan terasa sampai seterusnya. Itu yang disebut dengan rahmah, kasih sayang yang tak pernah hilang dalam berumah tangga. Sehingga nggak perlu nambah-nambah, cukup satu terasa enaknya, nikmatnya. Itu ya. Nah, ini mas kalian, pakailah syariat Islam. Makanya supaya kita full menikmati kenikmatan bersama istri, berlindunglah dari setan. Bacalah doanya. Masih apa enggak doanya? Hah? Apa doanya? Hah? Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Itu mah tidur. Ini doa bangun, bukan doa tidur. Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitan amma razaqtana. Nah, itu yang nggak hafal berarti jarang ketemu istri ya, kasihan itu. Harus dihafal. Berwudulah dulu. Berwudu, salat sunat 2 rakaat, baru temuin istri. Oh istriku, aku telah suci, telah menghadap Allah. Siap, siap. Itu. Nanti nambah anaknya, barokah, soleh, soleha. Itu ya. Oke, jadi saya berharap forum ini sepakat kita menolak LGBT, menolak orangnya dan menolak perbuatannya. Kita menolak orangnya bukan kita usir, tapi kita menyuruh mereka bertobat. Kenapa? Kalau antum tak bertobat, yang LGBT itu ya, ketika Allah azab bukan hanya dia, semuanya kena. Sekarang kenapa belum turun azab? Karena masih ada ustadz yang mengkampanyekan larangan LGBT. Kalau undang-undangnya tidak melarang
DPR-nya tidak melarang, Ustadz pun tidak melarang. Sudah, tinggal tunggu saja hujan meteor, banjir, gempa bumi, dibalikkan negerinya, tinggal tunggu saja. Tapi kenapa belum azab? Masih ada ustadz yang ceramah, masih ada yang ceramah di Al-Mubarak, masih ada ceramah di kantor menentang LGBT ini. Jadi jangan dibilang ustadz ngomong doang. Nah, ngomong doang itulah dampaknya tidak turun azab itu. Tapi semua kita berkewajiban dakwah. Mudah-mudahan kita akan melahirkan generasi suci, bersih, generasi suci bersih, bersih fisik, bersih psikis, bersih otaknya, maka negara ini akan bersih, jauh dari orang-orang kotor. Demikian saja mas sekalian, waktu sudah lewat, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian. Semoga Allah menjaga kesucian jiwa dan raga kita, harta kita, keturunan kita, agama kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.